Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiretno dalam program kita di sore hari ini, program Ngobrol Politik edisi Jumat 11 Oktober 2024. Dan tentunya kita tidak henti-hentinya memberikan informasi yang tentunya bisa menjadi pengalaman, bahkan edukasi juga informasi yang bersifat informatif bagi Tribuners dimanapun Anda berada. Dan kali ini seperti biasanya kita juga senantiasa membagikan informasi dari dunia politik sesuai dengan tema kita atau juga program kita. Dan kali ini lebih spesifik lagi kita akan membahas mengenai isu-isu yang relevan dengan atau yang menyoal dengan peran pemuda juga olahraga atau keolahragaan khususnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan untuk itu kita sudah bersama dengan narasumber kita yang akan membantu kita mungkin memberikan sudut pandang beliau bagaimana mungkin saat perjalanan beliau mendukung satu bidang olahraga di Kota Makassar atau juga bagaimana pengamatannya hingga bisa nanti menjewantahkan program yang akan dilakukan oleh pasangan calon wali kota dan juga wakil wali kota di Kota Makassar periode 2024-2029, yaitu datangnya dari tim Sehati, khususnya dari tim Muda Sehati. Sudah bersama kami ada Kak Muhammad Al-Fajri Jayadi N selaku Creative Director Muda Sehati, juga sekaligus tim kampanye dan debat Sehati. Betul. Dan kali ini kita akan fokus membahas bagaimana konsen Sehati pada isu pemuda dan olahraga di Kota Makassar. Langsung saja kita sapa narasumber kita di sore hari ini. Selamat sore Kak Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mungkin boleh menyapa Tribuners dulu nih Kak yang Halo, menyaksikan kita. Tribuner, sehat guys semua. Oke, iya Kak Fajri tentunya dengan pengalaman yang ada pastinya hingga bisa ditunjuk gitu atau posisinya saat ini selaku Creative Director. Ya. Siap. Ini kan ada dua kata nih, tim kampanye dan debat nantinya. Nah khusus di debat sendiri boleh disampaikan mungkin udah ada jadwal untuk di Kota Makassar sendiri kira-kira debat pilkada Makassar di tahun berapa Kak? Jadi kalau debat kemarin berdasarkan surat dari KPU, kita debat Pilwali itu di tanggal 26 Oktober 26 ini. Oktober, Iya. oke. Yang tadinya di 24 diundur ke 26. Oke. Siap. Oke, berarti itu debat pertama di Debat tanggal pertama. 26 Oktober. Iya. Debat kedua sudah ada informasi? Debat kedua kalau tidak salah kemarin tanggal 13 November. 13 Iya. November mendatang. Oke. Berarti setelah nantinya dari kita ketahui bersama, mungkin sebagai informasi juga bagi Tribuners bahwa debat pertama kali nanti akan digelar di Pilkada debat Goa. Kemudian nanti kalau Makassar sendiri di tanggal 26 Oktober 26 untuk debat Oktober. pertamanya. Baik, Kak Fajri mungkin Siap. ini sekaligus perkenalan buat Vio dan Tribuners yang baru menyaksikan Siap. kita di sore hari ini. Kak Fajri mungkin boleh berkenalan dulu nih. Kak Iya. Fajri mungkin latar belakangnya gimana hingga bisa terpilih di jabatan saat ini dan mungkin bagaimana melihat kesibukan akhir-akhir ini dari tim Muda Sehati. Iya, jadi sebenarnya kemarin saya di perhelatan pemilu kemarin, saya di tim Fanta Sulsel, Fanta, oke, tim milenialnya Iya, iya. Prabowo Prabowo Gibran Gibran, kan. Khusus Sulawesi Selatan kami di situ dengan beberapa teman-teman pemuda yang lain. Kami kemarin memang sangat terbuka dengan teman-teman pemuda. Mau dia dari olahraga, dari agama, dari apa, kita terbuka di situ. Alhamdulillah kemarin di menjelang ke pendaftaran Pilwali kemarin, Baik. salah satu paslon yang mau maju, memperbaiki dan juga menyempurnakan, memparipurnakan Kota Makassar ini menghubungi kami juga. Jadi bismillah kita ketemu tempo hari, kita samakan persepsi, samakan tujuan untuk Kota Makassar. Alhamdulillah kami lihat saya panggil kakak ya karena beliau milenial. Masih milenial. Pasangan saat ini masih milenial. Kak Seto dengan Kak Reski ini memang karena termasuk usia masih muda, jadi connect lah ketika ngobrol sama kita yang masih muda juga ini kan. Akhirnya bismillah lah kita jalan sama-sama. Kalau ada yang datang minta tolong, kenapa ndak dibantu kan? Nah, saya kumpulkan teman-teman lagi, tapi tidak dengan nama Fanta. Baik. Karena kan Fanta tupoksinya ada di Pilpres kemarin. Nah, saya ngumpul teman-teman kembali dari berbagai kalangan lagi Kak. Semua kita ngumpul, kita bicarakan terkait Sehati.
merujuklah ke satu nama, Muda Sehati. Yang dimana kumpulan Muda Sehati ini ya memang anak-anak muda. Oke. Bahkan ada pemilih pemula, ya, Kak. Yang pemilih pemula ini yang masih kalangan kelas 3 SMA yang baru lulus ini ya. Alhamdulillah banyak antusias juga masuk ke Muda Sehati. Kemarin kita sudah deklarasi di September kemarin, pertengahan September. Alhamdulillah yang datang 1.000 pemuda. Berarti semakin terorganisir lah Iya. ya, dengan adanya mungkin diskusi yang awalnya, betul. kemudian ada istilah Muda Sehati, Muda Sehati. sudah dideklarasikan, Betul. akhirnya berjalan juga lah Berjalan aktivitasnya. aktivitasnya ya kita nyasarnya memang ke kaum-kaum muda. Jadi perjalanan kami diawali dengan belusukan ke lorong, bawa langsung program, Kak. Oke. Anak muda kan ini tidak suka janji, tapi langsung nyatakan Aksi. aksi program nih. Kita lihat program Kakak Seto yang relevan ini, ya kesehatan gratis, kita langsung bawakan ke masyarakat, kita hadir dengan pemeriksaan kesehatan gratis. Oke. Yang isi semua ini teman-teman Muda Sehati, mulai dari dokternya, perawatnya, yang mobilisasi, yang mencari tempat, ya teman-teman Muda Sehati. Ini jalan bagus, respon masyarakat cukup oke. Nah inilah yang berjalan sampai hari ini. Oke. Nah terus ada Program juga cek kesehatan ya? cek kesehatan. Oke. Terus ada juga program makan siang gratis nih. Nah ini kan sejalan dengan kemauan pemerintah pusat nantinya. Jadi sebelum pemerintah pusat menurunkan program ini, Kakak Seto, Kakak Reski sudah jalankan di Makassar. Oh, oke. Berarti bahkan sebelum terpilih ya? Iya. Iya. Alhamdulillah kita sudah jalan terus. Dari pertama masuk ke pemenangan Sehati kita udah running itu. Berarti yang terlibat dalam makan gratis juga ini adalah Muda Sehati juga? Yang kita cari UMKM dari teman-teman oke. pemuda yang ada di Kota Makassar, kita hadirkan di kantor pemenangan Sehati. Oh, Kita rekrut tiap minggu ada 4 sampai 5 UMKM masuk ke situ. iya, iya. Jajakan jajanannya warga kita panggil makan siang. Jadi yang makan siang di kantor pemenangan, di pelataran kantor itu alhamdulillah antusias juga, Kak. Baik, baik. Nah, teman-teman yang anak-anak SMA ini yang kelas 3 Pemilih awalnya ya pemilih pemula ini awalnya mungkin datang cuma 5 orang. Iya. Minggu depannya datang lagi dengan temannya ngajak Karena ngajak ajak, ya. ajak-ajakan itu. Terus kita lebih banyak diskusinya ya diskusi santai tidak serius, Kak. Kan biasa kalau kita pakai sistem dulu diskusi harus 2 di depan, 3 di depan, Iya, iya. mencari audiens Iya, di bawah benar. kan. Kalau kita lebih nyantai lagi, Kak. Berarti gimana formasinya? Kita kemas semacam nongkrong lah, Kak. Oh, Kakak nobar kalau gitu. nongkrong di kafe kan pasti nongkrong. melingkar pun jadi nongkrong. Terus di teman-teman Muda Saat ini kan juga banyak dari kalangan pecinta olahraga. Kita tiap ada pertandingan timnas Iya, iya. atau paling tidak PSM sebagai kebanggaan kita di Kota Makassar ini pasti kita nobar. Dan Gitu, Kak. untuk itu kita mau bahas juga soal pemuda dan olahraga. Iya. Tapi mungkin sebelum sampai sana Kak Fajri, mungkin kita mau lebih mengenal lagi nih soal tadi ketertarikannya untuk bergabung. Ini kan karena ada pertemuan gitu Iya. ya dengan salah satu pasangan yaitu ya, dari Kak Seto dan juga Kak Reski. Lantas ada pengaruh yang diberikan dari Kak Fajri bisa mengajak gitu. Jadi pengaruhnya Kak Fajri ini mengajak teman-teman lainnya juga ikut dalam Muda Sehati gitu. Berarti Kak Fajri ini secara tidak langsung bisa menginfluence teman-teman untuk ikut serta gitu ya? Jadi kita masuk ke Kakak Seto dan Kakak Reski membantu kerja-kerja pemenangan ini sebenarnya ya kita lihat ada kesamaan persepsi nih, Kak. Oke. Yang pertama kan kita sama-sama milenial nih. Kakak Seto usia 40 masih terbilang milenial, Kakak Reski yang baru sekitaran 36 tahun, juga kan gayanya masih fresh. Dua-dua juga punya pengalaman memimpin baik di eksekutif maupun legislatif, mereka sudah pernah ada di situ. Terus ketika kita penyamaan persepsi, wah keren juga nih gayanya Kak Seto, Kak Reski. Iya. Karena saya lihat ada ruang kolaborasi yang dibuka untuk pemuda di Sehati ini. Maka dari itu saya dengan teman-teman diskusi lebih memperdalam lagi bagaimana kalau kita ke sini, bagaimana kalau kita ke sana. Akhirnya kita putuskan ya memang kayaknya wadahnya kita ini dan ruangnya ini ada di Sehati. Oke. Kita lebih banyak tupoksi kerja lah yang diberikan, banyak ruang kerja yang diberikan oleh Kakak Seto dan Kakak Reski untuk bagaimana bisa pemuda ini ya betul-betul hari ini kami mau katakan bahwa pemuda adalah penentu kemenangan Ya, baik. di Pilwali Kota Makassar, bukan lagi dia target yang hanya
nanti di akhir baru nih, sini coaches, enggak kan? Tapi dari awal. Ya, gitu tapi kita memang mau sampaikan bahwa pemuda ini penentu kemenangan, dia bisa juga kerja-kerja begini. Karena potensi dari pemuda itu luar biasa, Kak. Malah semakin besar gitu ya, Semakin dari besar. tahun ke tahun. Hari ini kan tahun ini ya mungkin dari DPT itu pemuda salah satu pemilih terbesar di Kota Makassar itu ya Gen Z dan milenial. Iya, iya. Dan itu juga kita dibahasan kemarin juga bagaimana partisipasi dari para pemilih pemuda, khususnya anak-anak muda generasi milenial dan juga generasi Z itu sangat dibutuhkan dalam pemilihan khususnya pilkada yang akan datang ini, Kak. Gimana untuk menumbuhkan partisipasi Kesadaran pemilih, gitu. kesadaran milenial ini ya harus pendekatannya dengan cara milenial juga, harus pendekatannya yang lebih soft dan lebih asik lah. Kita rangkul, kita hari ini lebih membranding, janganlah terlalu politik, terlalu politis. Tapi bagaimana kita masuk dulu ke ranah pemuda ini, kita nongkrong sama-sama, kita gaul sama-sama, baru tuh disentil-sentil. Siapakah ini Makassar nyaman? Gitu iya. Jadi kita tidak terlalu mau branding orang bahwa ini saya tuh gini, tapi ini Reski begini. Tidak. Tapi kita harus memang dengan simbol-simbol yang identik dengan pemuda. Hari ini Makassar nyaman kan itu. Pemuda bertanya, apakah Makassar nyaman ini? Brand dari mana ini? Dikiranya brand loh kayak ini, Makassar nyaman. Sini coba cari di Google coba. Pas nyari Google, oh salah satu paslon. Bilang iya kan asik juga kalau gini. Kita ada referensi dulu. Ketika orang tanya apa Makassar nyaman, apa sehati, cari aja di Google. Referensinya kan jelas di situ. Sudah ada jejak digital. Iya, ada jejak digital mengarah kemana sebenarnya ini. Dan pemuda hari ini ya harus begitu, Kak. Kita lewat pakai gerbong pemuda harus begitu. Karena kapan kita langsung masuk ke politik kan jadinya kita boring sebenarnya. Iya, berarti untuk itu Kak, sejalan dengan kalimat terakhir Kak Fajri ini, lantas mungkin apa yang menjadi inspirasi Kak Fajri mau terjun ke dunia politik? Apalagi ini kan masih generasi milenial. Iya, jadi hari ini saya lihat Indonesia memang butuh pemimpin-pemimpin muda. Ini yang memotivasi saya ketika di daerah Jawa. Bahkan hari ini anggota DPR RI termuda itu usianya 23 tahun. Lebih muda dari saya malah. Iya. Udah terus, ada berapa kekayaannya gitu ya, Bupati, ada informasi juga. Wali. Jadi memang saya sampaikan mungkin sudah waktunya anak muda yang ngambil peran loh di sini. Terus dengan kemarin di Pilpres kita lihat Mas Gibran berani di usia yang masih kandidat di pemilihan presiden, wakil presiden itu kan semakin menguatkan bahwa memang hari ini Indonesia butuh pemimpin muda. Nah, ini yang memotivasi kami sehingga saya mau ikut. Terus DPRD kota juga usianya yang muda 23 tahun. Kalau nggak salah. Iya. Iya, perempuan. Perempuan. Iya. Jadi maksudnya itulah yang melatar belakangi Kak Fajri dengan teman-teman lainnya yang terlibat dalam Muda Saat ini mau bergerak bersama menyukseskan pemilihan nantinya dari pasangan calon milenial juga nih. Betul. Kalau kita mau ada perubahan di kota ya kita harus jalan, kita harus masuk pada satu sistem, melihat bagaimana kayak sebenarnya kita bisa berpartisipasi full untuk kota kebanggaan ini. Berarti bukan berbicara tentang kabupaten, tapi ini menyoal kota lagi ya sekarang. Apalagi menjadi corong utama dari bagaimana sistem di Indonesia Timur ini. Makassar ini kan jadi Makassar kan penyangga IKN nantinya. Iya, kalau anak muda tidak berperan aktif mulai hari ini, di kemudian hari bisa-bisa kita jadi penonton lagi. Sudah telat gitu ya? Iya. Kak Fajri mungkin lebih spesial lagi nih. Sebagai Creative Director, kira-kira apa yang menjadi tahap perencanaannya Kak Fajri, kemudian evaluasi perjalanannya bagaimana, hingga tahap evaluasi, apa yang dilakukan oleh Kak Fajri ini? Ya, jadi kalau saya itu ke teman-teman Muda Sehati, kita memang sudah ada timeline nih Kak. Iya. Dari bulan 9, kami baru jalan di bulan 9 kemarin, awal bulan 9. Jadi kami hitung sekitar 2,5 bulan ada space untuk bagaimana kita tarik simpatisan milenial ini. Jadi ada timeline yang kami sudah tentukan. Di bulan ini minggu sekian kita harus gimana. Terus masuk bulan 10 minggu pertama sampai ke 2 kita gimana. Ketiga keempat kita harus bagaimana.
Nah kan ini minggu pertama ini sampai minggu kedua ini ya kita harus genjot ke program dari Muda Sehati. Terus di Muda Sehati itu kan ada banyak lagi turunannya Kak. Ada Muda Chapster, ada Muda muda otomotif, ada Muda Sport, ada Muda e-sport. Ini ada programnya semua, ada Muda Sosial, Muda Sehati Sosial, Muda Sehati Health. Ini ada programnya semua ini Kak. Iya, ini baru Vio tahu di kesempatan ini Kak. Jadi kalau anggap ya Muda Sport, dia ngurusin olahraga nih. Iya, baik. Ya, teman-teman di Muda Sport itu ngolah mini soccer, fun mini soccer. Terus kita mungkin badminton bareng. Termasuk yang jogging kemarin. Jogging ya. Salah satu kan hari ini Lifestyle. Ya, lifestyle-nya orang Makassar ini kan jogging di CPI. Joggingnya 10%, foto-fotonya 80%, gayanya 10%. Nah, ini yang kita harus kemas, ini yang kita kemas di Muda Sehati. Akhirnya orang tidak bosan dengan program-program yang ada, tidak melulu itu saja terus. Tapi ada beberapa tahapan, kayak Muda Chapster. Kita rangkul teman-teman yang yang chapster di barbershop ini. Kita berikan pelatihan, kita berikan ruang untuk dia magang. Gitu Kak. Jadi memang Kakak Seto dengan Kakak Rizky ini langsung menghadirkan program yang bukan untuk dicoba-coba. Tapi memang dorongan full, masukan full, alhamdulillah. Berarti bukan ketika nanti terpilih baru akan dijalankan, bahkan sebelum terpilih sudah bagaimana merangkul anak-anak muda dalam melakukan program-program yang bisa bagaimana lah kontribusinya pemuda ini bisa juga memberikan keterampilan yang mereka miliki gitu. Kan hari ini Kota Makassar hari ini ya memang sekali setahun adalah yang namanya pelatihan UMKM. Setelah pelatihan mungkin dikasih modal. Setelah dikasih modal nggak tahu diapakan lagi kan ke depannya. Harusnya ini berkelanjutan Kak. Ada pelatihannya, ada modalnya, ada cara pemasarannya, ada pasarnya. Ada evaluasinya juga. Iya. Terus evaluasinya mungkin kita bisa lihat usahanya per triwulan ini kita cek apakah di triwulan pertama dia jalan atau tidak. Pendapatannya gimana? Iya, kalau tidak jalan atau pendapatannya di bawah, apa sih kendalanya? Masalah promosi. Alhamdulillah di tim Sehati ini banyak teman-teman selebgram. Banyak teman-teman yang bisa membantu sharing bagaimana cara pemasaran yang baik di sosial media, begitu Kak. Jadi memang jalan ini semua barang. Oke, berarti melihat peran pemuda hari ini dalam pembangunan kota itu harusnya seperti apa? Pemuda hari ini dalam pembangunan kota. Iya. Khususnya Kota Makassar. Kota Makassar kan khususnya, apalagi kita ini sudah pernah tahun kemarin kali ya kita dapat kota layak pemuda. Tapi adakah space yang hari ini pemerintah sediakan untuk pemuda? Baik. Contohnya ya, pemuda kan hari ini ya kalau bukan olahraga, bukan sepak bola, otomotif, yang sport entertainment, e-sport? Iya, e-sport juga ada sportainment sekarang kan. Jadi olahraga tapi dipadukan dengan entertainment juga. Paham yang kayak biasa di tiba-tiba tenis gitu. Tiba-tiba tenis kan, ya terus tiba-tiba badminton. Hura-hura apa gitu kan. Ini ada ndak yang sarana ini yang hari ini disediakan oleh pemerintah kota? Pasti swasta yang menyediakan. Lapangan stadion Jamiki bilangnya. Dijanji terus juga dengan anak-anak. Itu yang pertama. Terus untuk otomotif ada ndak arena hari ini di Kota Makassar? Nggak ada Kak, dijanji juga. Terus sportainment ini pemerintah support ndak ini? Biasanya swasta aja ya? Iya, kalau bukan swasta yang ngadakan semua ini ya komunitas. Kita mungkin ndak punya harapan ke pemerintah kota. Tapi alhamdulillah dengan munculnya pemimpin milenial yang tahu dengan masukan-masukan ini, yang bisa memahami masukan dari teman-teman ini, alhamdulillah ada harapan di situ. Dan semoga kita bisa wujudkan bersama keinginan teman-teman muda ini, ya dengan lewat itu kita bisa bangun Kota Makassar. Kita lebih bisa frame kota ini bukan hanya sebatas kata-kata. Bukan hanya sebatas Makassar kota ini, kota itu. Bukan hanya sebatas penghargaan. Bukan. Penghargaan itu kan biar kita main belakang bisa ada penghargaannya, tapi kita memang betul-betul mewujudkan bahwa ini loh yang anak muda, ini loh sumbangsinya teman-teman
muda hari ini di Kota Makassar untuk membanggakan kotanya, ini yang dia bikin, ini yang kita bikin. Oke, paham. Makanya itu ada program-program yang sudah dijalankan Betul. sejak saat ini. Sejak saat gitu. ini. Oke, lantas mungkin yang menarik juga bagi Tribuners ketahui juga mungkin sudut pandang Kak Fajri nih hari ini Iya. tadi sedikit banyak disinggung soal pembangunan stadion yang mungkin sampai sekarang hanya di janji-janji. Sebatas angan-angan. Sebatas angan-angan. Kira-kira Kak Fajri sendiri melihat jika terpilihnya nanti pasangan Kak Seto dan juga Kak Resti, apakah ini akan ada kemudahan hadirnya stadion baru bagi Kota Makassar? Kalau saya Kak, ke saya pribadi dulu Iya, ya. iya. Saya ini sudah 4 tahun 2022, iya 4 tahun kurang lebih 3-4 tahun memperjuangkan stadion. Baik. Dengan cara? Saya sudah RDPU DPR RI, Iya. saya sudah demo Pemprov berapa kali malah, saya sudah coba mediasi juga, jalur diskusi sudah semua kami lakukan. Tapi memang ada tidak ada yang namanya kesadaran. Makassar ini bedanya dengan kota lain. Kalau kota lain itu dikerja dulu baru dicerita. Iya. Makassar ini cerita dulu, kerjaan tidak tahu kapan. Tapi melihat hadirnya Kakak Seto, Kakak Reski ini kan kita bisa lihat background partainya, dua calon pemimpin kota kita ini. Kakak Seto ini kader Gerindra. Hari ini insya Allah tanggal 20 nanti yang dilantik Prabowo Subianto sebagai presiden. Iya. Pak Prabowo ini ketua umum Gerindra kan Iya, Kak? oke. Terus Kakak Reski. Kakak Reski ini kader Nasdem. Hari ini ketua DPRD Provinsi dan Kota Makassar Nasdem. Jadi memang untuk satu pembangunan itu butuh alur yang jelas. Kalau alurnya tidak jelas pasti akan ada komunikasi yang terpatah di situ. Jadi kalau dari pusat sampai ke daerahnya sama, kan bukan hal yang mustahil kalau kita minta stadion. Oke. Pak Prabowo sisa mungkin Pak Wali Kota nanti, Pak Seto sowan ke beliau meminta stadion melalui dukungan DPRD Provinsi, DPRD Kota yang notabene semua kader Partai Nasdem, yang dimana Kakak Reski ini juga adalah kader Partai Nasdem. Nasdem, ya. Ya ini kan sejalan, baku dapat ceritanya, atau kan? Jadi maksudnya sama ya antara legislatif ini dengan eksekutif atau penyelenggaranya gitu Iya, ya? karena biar eksekutif mau tapi yang ketuk palu kan legislatif Kak. Kalau dia tidak mau juga, oke anggaran stadion tag, Iya. kan tidak jalan ini barang, akhirnya putus. Tapi kalau dari atas sampai ke bawahnya ini jalan Kak, menyambung, bukan hal yang mustahil ada stadion di Kota Makassar. Oke. Hari ini keresahannya teman-teman itu ya, kalau ke Parepare 3-4 jam lah Kak. Belum lagi kalau main malam kan, Iya. kita, aduh. Agak hektik ya? Ya betul. Oke, istilah generasi muda lagi nih, hektik. Pokoknya kalau milenial itu ya banyak istilah-istilahnya Kak, ya betul. Oke, Kak Fajri mungkin Iya. dari pernyataan Kak Fajri juga menarik. Berarti Vio menyimpulkan bahwa bukan masyarakat nih. Jadi maksudnya bukan masyarakat yang menyampaikan aspirasinya, Pak atau Kak Seto kami butuh stadion dan sebagainya. Tapi bahkan Kak Fajri sendiri yang sudah lama, sudah 4 tahun lamanya melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan stadion berdiri lagi di Kota Makassar itu akan disampaikan langsung dari Kak Fajri ke Kak Seto gitu. Dan Betul. ini maksudnya secara singkat aja, Iya. gitu ya? Betul. Oke, berarti menyoal ya itu kan satu infrastruktur. Iya, infrastruktur. Menyoal pengembangan keterampilan atlet-atlet, gimana Kak? Bagaimana kita mau Oke. menambah keterampilan terus menambah prestasi atlet ini kalau sarananya tidak ada Kak. Stadion ini bukan melulu hanya sepak bola di dalamnya. Saya ingat Matuangin kala itu waktu masih berdiri dengan sangarnya bangunan Ya. dua ini, dalamnya ada angkat besi, dalamnya ada atletik, di dalamnya ada panahan bisa pakai latihan. Dan kemarin sudah kita lihat hasil dari Matuangin itu. Erwin berhasil menjadi juara emas Olimpiade itu latihannya kemarin di Matuangin Kak. Tapi hari ini dihilangkan ini, sarananya dihilangkan. Ya, oke. Terus kita harus nuntut ke teman-teman muda, ke teman-teman atlet, kita harus poin, kita harus emas, kita harus emas, tapi tidak ada sarananya. Sekarang mana satu sarana olahraga yang memadai untuk teman-teman atlet? GOR. Oke, berarti mungkin kita sedikit saya potong Iya, Kak Fajri, berarti siap. saat ini yang Kak Fajri tahu fasilitas olahraga di Kota Makassar ada apa saja?
yang saya tahu cuman gor itu pun ya kurang layak lah. Iya. Gornya di Gor Sudiang, ya. terus yang gor Matangin kan itu yang dikelola Kaligoa, Yos, di Goa, terus beda yang juga di ya? Kajolalido itu kan kita bisa lihat kalau gor itu yang di Kajol lah Oke. untuk futsal sama basket. Tapi bisa kita cek lapangannya, layakkah tidak dia dinyatakan gor. Hari ini swasta malah menguasai ini Kak. Lapangan badminton, lapangan basket. Iya. Yang cantik dan yang baik itu rata-rata Dikelola swasta. Ya. Mungkin ini ke depannya ketika pasangan sehat ini insya Allah menjadi ditakdirkan oleh Allah dan diinginkan oleh masyarakat Kota Makassar, ini yang menjadi masukan-masukan kita ke Kak Seto dan Kak Rizky. Bahwa dalam perjuangan ini ada anak muda yang mau sarananya ada, mau difasilitasi untuk kemajuan dan untuk mengharumkan nama daerahnya yaitu Kota Makassar. Tapi kalau hari ini kita harus nuntut teman-teman atlet, kita harus emas. Kita harus emas di setiap perhelatan. Baik. Tapi sarana tidak ada. Apakah wajar kita nuntut? Oke. Ini maksudnya sudut pandang yang Iya. sedikit mengkritisi juga Iya. bagaimana kondisi saat ini Iya. dan yang baru-baru ini juga. Iya, Ya. kita ndak usah lah Kak framing bahwa Makassar ini kota layak pemuda, Makassar ini adalah kotanya atlet, tapi sarananya tidak ada. Terus untuk mendukung pengembangan anak muda dari mana? Coba, nggak ada kan? Paham. Iya, Karebosi ini sementara bekerja, kita nggak tahu kapan jadinya lah. Nah, sedangkan Karebosi ini salah satu sarana yang kemarin orang nyaman pakai jogging tracknya, ya. walaupun juga lapangannya sedikit berdebu, tapi teman-teman ya menikmati mami kasihan. Tapi hari ini kan di sementara renovasi. Baik. Untung baik kalau jadi, kalau setengah jadi. Oke. Tapi kira-kira Dia jadi kalau pemimpinnya ke depan adalah milenial. Karena dia tahu nih kan, kita mau apakan nih lapangan. Ya, karena kan pengalaman nih Kak, sudah ada maketnya. Sudah bagus semua, kita lihat settingannya ini. Apalagi soal sirkuit dan stadion. Iya. Kita sudah lihat maketnya, 40.000. Iya. Wih, mewahnya nanti Matuangin kalau jadi ini. Terus kita sudah lihat juga sirkuit, cantiknya sirkuit kalau jadi di Untia. Tapi sampai hari ini maket jadi bikinkan Ki. Realisasi Sampai sekelas sirkuit loh Iya, sirkuit ya nih, Kak. kita diperlihatkan gitu. realisasi tidak ada. Baik. Nah, bagaimana kita mau menuntut kalau ini semua tidak ada, sarananya tidak ada. Tapi insya Allah ketika nanti pasangan sehati yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diinginkan oleh masyarakat, ini bisa terwujud karena ada anak-anak muda yang dari awal juga berproses dengan Kakak Seto, Kakak Rizky yang bisa menyampaikan saran dan pandangannya. Kak, ini kita harus begini. Kak, ini kita harus begini. Kita harus siapkan memang tempatnya, ruangnya ini teman-teman muda seperti waktu kemarin kita mau duduk. Iya. Kita menyiapkan hari ini alhamdulillah teman-teman pemuda di saat itu Kak diberikan ruang. Bahkan tim pemenangan itu rata-rata anak muda, Anak muda. yang ngisi. Senior-senior kita yang kita anggap orang tua, kita anggap om, semua ada di Dewan Penasehat, Dewan Pakar. Tapi di struktural ini, ke bawahnya ini kolaborasinya luar biasa Kak. Pemuda dan senior ini jalan. Oke, sejalan lah pokoknya Sejalan. visinya. Tapi Iya. yang didominasi adalah para pemuda ini yang Pemuda. turun bergerak. Gitu. Iya. Oke, Kak, tadi kita kan sedikit banyak sudah membahas menyoal infrastruktur, sarana Iya. dan prasarana, menyoal keolahragaan Iya. di Kota Makassar. Nah, mungkin lebih spesifik lagi dari olahraganya sendiri. Mungkin bagaimana muda sehati atau bahkan pasangan sehati ini bisa mendukung olahraga tradisional. Iya. Ini kan kalau berbicara tadi beberapa contoh olahraga yang kekinian nih. Iya, betul, Ada betul. jogging, sepak bola, bulu tangkis dan Iya. sebagainya. Oke, tenis dan sebagainya. Dan mungkin kalau untuk olahraga tradisional atau bahkan mungkin olahraga dari komunitas-komunitas kecil, kira-kira dukungan sehati ke sana gimana? Seperti apa? Ya kan di yang kemarin ini saya ndak mau juga judge bahwa jelek sekali, tapi memang kan kemarin ada yang namanya pekan olahraga tradisional. Nah ini ketika kita kembali gaungkan dan kita kembali aktifkan ini kan enak. Anak-anak hari ini mana pernah tahu ada yang namanya sepak takraw, Ya. ada namanya engrang apa semua. Mungkin saya lah yang generasi terakhir yang tahu ini semua kan.
Nah, ini yang harus dikembangkan, Kak. Bukan olahraga yang muatannya selalu salah begitu ya. Kayak apa ya, olahraga di jalanan itu yang kemarin digaungkan, Ya. adakah efek dan adakah dampaknya untuk pengembangan teman-teman yang ikut di situ? Menurut saya tidak ada. Karena ada ke orang main bola kasih masuk bola dalam tong apa itu? Gawang? Bukan gawang, tidak pakai gawang, ini pakai tong, drum itu ya, drum tangki kan? Iya, iya. Iya. Ini ada ndak efek ke depannya, effort ke depannya ada ndak? Ndak ada kan? Tapi ya kalau olahraga tradisional kita harus kembangkan. Karena kan nanti ke depannya ini pasti akan berkelanjutan juga, Kak. Kita ada Porda kalau di tingkatan provinsi. Di kota ada Porkot. Terus itu Porkot ini bisa kita ngambilnya dari pekan olahraga tradisional itu. Dan ini dijalankan di anak-anak tingkatan SMP kalau tidak salah kemarin ya. Kenapa kita tidak coba dari SD supaya pembinaan ini dan penanaman di masing-masing siswa ini ada bahwa ini olahraga tradisionalmu, ini olahraganya orang tua tak sejak dulu nih ini. Nah ini pengenalan ini sebenarnya edukasi begini yang kurang di Kota Makassar. Makanya kami pastinya ketika pasangan saat ini menang ya kami pasti mendukung olahraga seperti ini, ya tradisional ini. Karena kan biar bagaimana kita harus sejalan antara budaya dan juga gaya hidup hari ini. Kalau kita mau dengan hari ini, wah banyak kita lupakan budaya, Kak. Tapi kita mau lihat bagaimana kearifan lokal ini ada, hidup bersampingan dengan gaya hidup hari ini. Oke, berarti harus tetap harus diingat tetap gitu ya, harus tidak tetap kita, dilupakan. ya betul. Dan juga diberikan wadah pastinya. Iya. Tadi dari statement Kak Fajri ini yang Vio dengar dan bisa mengambil kesimpulan bahwa langkah awal yaitu memberi perkenalan dulu bahwa ini adalah olahraga tradisional, kemudian ada wadahnya. Karena kalau misalnya melihat yang sudah terjadi tidak tahu arahnya kemana gitu ya. Ini tanpa kita tanpa menjelekkan siapapun ya. Ini berdasarkan pengamatan dari Kak Fajri dan juga fenomena yang ada di Kota Makassar gitu. Oke, Kak Fajri mungkin secara khusus lagi menyoal pemuda dan olahraga. Seberapa penting atau seberapa penting menurut Sehati, Muda Sehati dalam mempromosikan gaya hidup yang sehat buat anak muda? Kan ini tidak semua juga nih anak muda yang betul, mau Kak. olahraga ya, Kak. Biasanya kan anak muda kalau sudah ada handphonenya, ada Mobile Legends-nya di dalam, wah makan tidur main HP mami yang dipikirkan. Tapi ya hari ini kita harus sadar bahwa olahraga ini penting untuk ketahanan tubuh kita sendiri. Bukan untuk siapa-siapa sebenarnya, tapi untuk kesehatan kita pribadi Jin ya. Kalau kita sehat, insya Allah kita akan hidup tentram, damai, nyaman pastinya. Nah, kalaupun nanti ke depannya berdasarkan kami ya Kak ya, saat ini ya kita harus menerapkan itu pola hidup sehat itu tadi. Nah, dengan cara mungkin pemberian makan gratisnya nanti kita harus yang bergizi, yang betul-betul memang sesuai kebutuhan 4 sehat 5 sempurna, bukan yang asal bos senang nih, enggak. Kira-kira akan ada wadah juga nggak Kak? Misalnya ada pelatihan-pelatihan yang diberikan bagi mereka-mereka ini atau anak-anak muda generasi Z lah kita sebutnya Gen Z yang mau terjun ke dunia olahraga. Kira-kira akan ada nggak? Iya, itu kan pastinya nanti lewat pembinaan Dinas Pemuda dan Olahraga nih. Nah, makanya kalau pemimpin milenial itu Kak memilih satu kepala untuk satu bidang itu pasti teliti, pasti dia lihat kinerjanya dulu. Supaya semua pengembangan pemuda, semua pengembangan yang ada di bidang itu bisa berkembang secara betul. Bukan yang hanya sekedar seremonial, hanya sekedar acara, ke belakangnya putus lagi. Ini kan yang sering terjadi hari ini begitu. Bagaimana kita seremonialnya besar, tapi isinya kosong. Nah, kami nanti maunya seremonialnya ada, isinya juga ada. Karena kan wadahnya ini, tempatnya ini harus memang jelas Kak. Kalau kepalanya tidak jelas, pasti ke bawahnya. Oke, berarti berdasarkan pemimpinnya ya. Iya. Untuk itu Kak Fajri mengatakan bahwa pemimpin yang tepat adalah yang berasal dari generasi milenial juga. Betul. Oke, ya. Berarti untuk saat ini kita kan sudah membawa perbincangan kita ini dari awal sampai ke sini, ke tahap ini. Tentunya ada tantangan yang
lihat nih Kak Iya. Fajri dengan teman-teman lainnya dari Iya. Muda Sehati. Kira-kira tantangan terbesar dari Kota Makassar menyoal pemuda dan olahraga dari segi apa nih Kak? Tantangannya sekarang itu dari bagaimana kita bisa menyadarkan dulu teman-teman pemuda bahwa olahraga itu ya sebagian dari apa ya? Yang pertama gaya hidup dapat tuh di situ. Oke. Terus yang kedua ya kesehatannya, kebugarannya kita dapat juga di situ. Nah, ini yang harus kita tanamkan dulu. Jangan hari ini pemuda hanya tinggal dia main handphone, terus ikut-ikutan tren. Terus kan hari ini Kak, yang sebenarnya ini Makassar ini kota nyaman sekali untuk teman-teman. Tapi karena tidak ada tempatnya menyalurkan ekspresi, Ya. tidak ada apa basic yang ditanamkan oleh pemerintah. Akhirnya kan kita kalau dengar kata Makassar ini, weh, busur, geng motor. Padahal kan kalau ada tempatnya semua ini Kak, Oke. ada edukasinya, pasti tidak lari ke situ. Anak-anak busur ini kan bisa saja dilatih sebagai atlet panahan kan. Benar. Tuh, Ya. bisa lagi ada atlet di situ nih. Ada lagi apa kontribusinya teman-teman pemuda. Yang geng motor ini jika ada tempatnya, ada wadahnya, ada sirkuitnya kan lebih terarah. Mungkin sudah tidak di jalan Petarani, Oke. sudah tidak jalan veteran balap-balap, tapi ada tempatnya. Di sini tempatnya. Terus ada edukasinya, ada pembelajarannya di situ. Dalam artian pembelajaran bukan soal ini motor begini. Enggak. Iya. Tapi kan beda pasti konsepnya. Teman-teman pastinya pembelajarannya ya ada demonya Tommy di situ Kak. Toh ada cara merawat dan bagaimana kita bisa game terkait otomotif itu. Nah, teman-teman yang supporter pastinya juga ya kalau ada stadion pasti mereka senang. Karena kan di stadion ini di atas tribun itu Kak, yang saya pahami menanggalkan semua profesi, jabatan dan apapun itu. Oke. Ketika kita sudah sama di atas tribun, Ya. kita sama pendukung PSM, pendukung timnas, bukan lagi kita presiden, kita wali kota, Ya. kita aparat, kita ASN, enggak. Tapi saling berangkulan, mendukung apa yang main di situ ya. Apa yang menjadi kebanggaan kita itu. Terus apa hari ini yang bisa kita banggakan di Kota Makassar selain Pantai Losari? Ya. Nah, teman-teman kan biasa saya ambil contoh Kak, kalau supporter itu ya, biasa kan ada laga home away. Kalau kita laga home, biasa teman-teman supporter dari luar ini mau nonton ke Makassar. Paling tidak enak sekali tuh kalau ditanya Ki, Deng, stadionnya PSM di mana? Iya. Mau Ki aja ke mana? Parepare. Matoangi. Sisa Kubangan. Mau Ki bilang Parepare stadionnya PSM. Oh Deng, itu kan udah masuk kota lain. Iya. Jadi nggak ada kan, nggak ada suatu kebanggaan yang kita bisa banggakan selain Pantai Losari. Oke. Tapi ada CPI sekarang. CP ini jadi apa Ikon ya? baru ya? Ikon baru, tapi kembali lagi swasta Kak. Baik. Kita bisa lihat perbandingannya CP itu kan dua tempat Iya, situ, iya. dikelola pemerintah Iya. sama dikelola swasta. Iya. Kita bisa lihat kalau malam, Iya, benar. yang swasta pasti menyala semua Terang lampunya. benderang ya. Yang pemerintah kasihan, kalau tidak ada lego-lego di situ, tidak ada Mi. Nah di situ kan ada rumah sakit. Iya. Harusnya ini yang dikembangkan oleh pemerintah hari ini ya itu. Berarti ini juga ada masukan baru lagi buat Iya. jika nanti terpilihnya Iya. Pak Seto dan juga Bu Reski. Ya, cuman kan kita harus lihat lagi nih apakah CP itu punyanya Pemkot Baik. atau Pemprov. Pemprov. Ya. Kalau Pemprov bisa ndak nih Pemkot ikut nimbrung ke Oke, situ, iya, iya. memperbaiki, Oh, paham. mungkin lebih menambah gairahnya daerah situ kan. Tapi kalau punyanya Pemkot ya sudah pasti nih Kak Seto sama Kak Res kembangkan. Baik. Karena CP ini ya itu tadi ikon Ikon baru. baru. Iya. Oke, identik dengan ikon baru lah Iya. ya yang kita bahas ini. Lantas mungkin terakhir Kak, sebelum kita ke closing statement, kira-kira mungkin Kak Fajri bisa sekaligus juga memberi pandangan kepada Tribuners Iya. nih yang sedang menyaksikan kita, kerinduan apa yang paling dirindukan oleh Kak Fajri menyoal pemuda dan olahraga? Saya rindu kebersamaan sih sebenarnya. Karena ketika kita dalam stadion itu kebersamaannya luar biasa. Baik, Itu Ji, itu aja. kebersamaan. Hari ini ketika mata angin tidak ada bisa kita lihat banyak
kelompok-kelompok baru yang berkembang. Yang kemarin ya kita bisa lihat bagaimana semrawutnya soal pemuda di Makassar, bagaimana di jam 12 malam kita sudah was-was keluar. Tapi ketika kebersamaan itu ada kan tidak begitu pasti. Pasti kita saling mengingatkan, saling merangkul. Hari ini kita tetap saling mengingatkan. Tapi untuk merangkulnya di mana ini ada tempat yang bisa kita sama-sama di satu duduk, tempat itu. di satu tempat ini kita saling rangkul, saling cerita, tahu bagaimana perkembangan. Iya, itu. Berarti yang paling dirindukan adalah kumpul bersama dengan supporter lah ya. Kalau berbicara tentang pemuda juga. Bicara soal olahraga pastinya supporter. Tapi soal pemuda ya, bagaimana ada satu tempat yang kita bisa kumpul sama-sama, kita cerita sama-sama ini sekarang yang terjadi di kota, ini sekarang yang jadi benalu di Makassar. Bagaimana kita bisa kasih jalan keluar nih. Tapi kembali lagi, ya pemerintah kota harus support pemuda juga Kak. Percuma kita cari solusi jalan keluar, tapi kalau ujungnya tidak didengar. Benar. Ya, percuma partisipasi dari pemuda ini ada hingga saat ini, lantas mungkin jalannya belum dibukakan oleh pemerintah kota. Berarti untuk closing statement kita, kira-kira bagaimana Kak Fajri bisa meyakinkan Tribuners juga atau mengajak juga Tribuners untuk mengenal lebih dekat lagi dari pasangan calon Kak Seto dan juga Ibu Reski? Silakan. Jadi intinya di pasangan saat ini ada kolaborasi yang luar biasa, ada ruang yang luar biasa untuk teman-teman pemuda yang hari ini mungkin kita sudah bisa gaungkan bahwa pemuda adalah penentu kemenangan. Ini terjadi di Sehati. Sekarang hari ini di Sehati itu pemuda adalah penentu kemenangan karena teman-teman di mentoring dengan senior-senior begitu baik, terus diberikan akses dan ruang yang begitu besar sehingga kolaborasi terjadi. Hari ini kita bangun Kota Makassar harus dengan kolaborasi. Kalau kita mau jadi superhero kayaknya sudah bukan lagi di sini tempat tak. Mungkin kita bisa pindah ke planet lain. Tapi kalau kita tapi kalau kita mau kolaborasi, ayo kita menangkan Kakak Seto dengan Kakak Reski, dan saya pastikan ada kolaborasi yang luar biasa karena dari awal kerja-kerja pemenangan ini sudah tercipta kolaborasi. Sudah ada yang namanya senior evaluasi junior, junior memberikan masukan ke senior bagaimana terkait ke depan. Ini sudah terjadi Kak di Sehati. Dan alhamdulillah peranannya teman-teman muda di Sehati ini luar biasa. Ruangnya sangat besar. Tidak ada sekat antara calon dengan pemuda. Malah biasa Kak Seto ini, Kakak Reski ini senang juga kalau teman-teman muda Sehati ngikut di jadwal kampanye. Makanya saya setiap kampanye itu nyelipin teman-teman muda Sehati. Pasti ikut. Iya, kayak kemarin jogging kan? Iya. Kita bisa lihat kalau orang itu bahagia ya tulus kebahagiaannya itu ketawanya dari buat-buat, ekspresinya, capeknya sama kan? Tapi kalau kita mau lihat yang settingan ya dari jenis ketawa saja kita sudah bisa lihat bagaimana yang disetting dan yang tidak disetting ini. Jadi memang hari ini kita untuk ambil peran, ikut andil membangun kota ini butuh kolaborasi yang besar. Kalau ini pemuda gitu pemuda dan pemerintah. Kalau ini sudah terjadi, yakin dan percaya kita bisa sama-sama mewujudkan tagline Kota Makassar bukan sebatas tagline. Memang kerja dan kerja. Kerja nyata gitu ya. Oke, terima kasih Kak Fajri atas closing statement-nya. Tentunya luar biasa sekali edukasi atau juga pengalaman-pengalaman dari Kak Fajri bisa dibagikan ke Tribuners di saat ini. Mungkin terakhir Kak, hari ini ada agenda kemana saja nih? Jadi tadi makan siang gratis. Jumat ya khususnya. Jumat, makan siang. Kita setelah makan siang tadi saya brief teman-teman karena sore ini Kak di jam 4 tadi ada pemeriksaan kesehatan gratis di wilayah Tanjung Angin Mamiri dan bersih-bersih Tanjung. Jadi bukan hanya satu kegiatan saja. Jadi edukasinya dapat tuh di situ. Kayak kita ngikutin konsepnya siapa ini yang pemuda-pemuda yang biasa bersih-bersih lingkungan? Pandawara. Iya. Jadi kita edukasi masyarakat, akhirnya kan tertanam di masyarakat nih bahwa kita harus sadar lingkungan kita harus bersih untuk menjaga kesehatan. Benar. Sehingga terjaga sampai tanggal 27 November kita sehat-sehat semua, panjang umur kan. Amin.
supaya kita bisa rasakan program-program yang sudah Baik. kami programkan. Rencanakan gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Kak Fajri. Kasih, Baik. Kak. Dan sekali Kak Fajri, terima kasih loh sudah menyempatkan waktu Kak. Siap, Dengan Kak. kesibukan tadi jam 4 langsung ke sini berarti Iya, ya. langsung Oke. ke sini. Dan luar biasa sekali juga suatu kebanggaan bisa bertemu langsung dengan Kak Fajri Iya. dan ngobrol-ngobrol panjang hingga saat ini. Terima Siap. kasih Kak, sehat sukses selalu Siap, Kak. sehat-sehat, Baik. Kakak. Baik. Terima kasih juga buat Tribuners hingga saat ini setia menyaksikan program Ngobrol Politik. Semoga informasi yang sudah dibagikan dari Kak Fajri berdasarkan pengalaman beliau dan juga bagaimana sudut pandang beliau melihat Kota Makassar khususnya dengan yang berkaitan dengan pemuda dan juga olahraga bisa menjadi bahan evaluasi yang baru lagi bagi Tribuners dan bisa lebih mengenal lagi sosok pasangan sehati yang sudah disampaikan juga oleh Kak Fajri menyoal program kerjanya. Dan untuk itu sekian saya Fiorina Ciretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.